Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga serangkaian ibadah kita dibagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasehat Ibad. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasehat Ibad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasehat Ibad bab Thulathi, makalah yang ke 14. Kemarin sudah kita mulai bahwa makalah yang ke 14 dari bab Thulathi ini menceritakan ada salah seorang pemuda yang berasal dari Bani Israel yang akan menuntut ilmu, ya, lalu kemudian itu terdengar oleh nabi mereka, lalu nabi mereka mengutus kepada yang bersangkutan untuk sowan, ya, dan akhirnya pemuda itu betul-betul sowan. Lalu kemudian ketika sowan itulah Nabi Bani Israel itu memberikan pejangan, memberikan nasihat, ya, mau'izah kepada pemuda tadi itu terkait 3 hal yang itu merupakan ilmu yang di dalamnya tercakup ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Yang dengan demikian ya itu sudah mencukupi meskipun hanya dengan nasihat 3 hal itu. Nah, 3 hal itu adalah yang pertama khafillah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sir, rahasia maupun alaniyah, terang-terangan. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair, dan jagalah lisanmu dari manusia, jangan sampai menyebut manusia itu kecuali dengan yang baik-baik.
Yang ketiga, wa'dhur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Ya, perhatikan itu ya, makananmu yang kau makan ya, sehingga kamu betul-betul yakin gitu ya, makanan yang kau makan itu makanan yang halal. Nah, dari tiga itu yang pertama, khafillah fis-sirri wal alaniyah, sudah kita bahas kemarin. Pagi ini kita akan meneruskan dengan membahas poin yang kedua dari nasihat Nabi Bani Israil ini kepada pemuda yang menuntut ilmu itu, yaitu wa amsik lisanaka 'anil khalqi, wa amsik lisanaka, dan jagalah lisanmu, 'anil khalqi, dari makhluk. Makhluk di sini dimaksud manusia ya, dari manusia. La tadzukurhum, jangan engkau menyebut-nyebut, mengingat-ingat ya, kepada manusia yang lain itu, illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Jadi nasihat yang kedua ini isinya adalah perintah untuk menjaga lisan ya. Jangan sampai lisan itu digunakan untuk menyebut-nyebut, mengingat-ingat ya, orang lain ya, kecuali yang baik-baik. Artinya apa? Ya, kalau yang disebut-sebut itu keburukannya, yang diingat-ingat keburukannya, jangan sampai. Ya. Jadi ini perintah untuk mengingat yang baik-baik, dan tentu saja sebaliknya yang melarang untuk menyebut orang lain itu dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi ya. Kama qalu, sebagaimana mereka orang-orang terdahulu itu mengatakan, ya ini semacam apa namanya ya, semacam peribahasa atau kata-kata mutiara begitulah ya. Ya. Man ghorbalan nasa, ghorbala itu apa namanya? Artinya itu ngayai gitu. Bahasa Jawanya ngayai itu ya. Ngayai, nginteri ya. Napeni ya, sejenis itulah ya. Man ghorbalan nasa, barang siapa yang ngayai manusia, nginteri manusia ya, nginteri mengayai. Poin bahasa Indonesia nanti kita jelaskan apa maksudnya ya. Nyaring, disaring ya, tapi pengertiannya tidak disaring lalu kemudian disaring, nanti ada pengertiannya. Itu memang agak bahasa ini ya, bahasa apa ya, bukan bahasa metafor ya, betul, metafor itu bahasa metafor ya. Metani, bahasa Jawa ini metani itu, boleh mencari kesalahan orang lain maksudnya itu. Ya. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain itu ngayai itu, metani orang lain. Jadi makanya kita itu kan kalau bahasa Jawa ini kan ojo metani wong liya. Goleki salahe wong liya. Nah itu bahasa Jawa kadang-kadang perlu lebih pas itu ya bahasa Jawa itu. Ojo metani wong liya, berarti maksudnya apa? Ojo goleki kesalahane wong liya. Nah ini kata-kata mutiaranya ini atau peribahasanya ini, man ghorbalan nas, barang siapa yang tadi ngayai manusia, mencari-cari kesalahan orang lain, nakholuhu ya akan dicari-cari juga kesalahan kamu itu oleh orang lain. Kira-kira begitu. Itu intinya begitu. Ini peribahasa ya, semacam peribahasa kata-kata mutiara
ya pasti ya orang lain pun juga akan mencari-cari kesalahanmu ya, gitu. Makanya jangan mencari-cari kesalahan orang itu apa pesannya yang penting ya. Pesannya tadi itu la tadhkuruhu illa bi khair tadi itu, jangan apa menyebut-nyebut orang lain tuh kecuali dengan kebaikan, jangan dicari kejelekannya ya, begitu ya. Jadi ini pesan yang kedua atau mau'izah yang kedua, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain ya, karena ada tadi itu ya, pepatah yang mengatakan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain akan dicari juga kesalahan orang lain. Sing sapa wonge metani wong liya ya bakal dipetani wong liya. Kira-kira begitu. Begitu Pak Jazuli Pak ya. Ya, nah itu. Jadi metani itu lebih tepat, kayaknya itu metani itu kayak sudah menjadi bahasa yang pas ya sih, metani itu ya. Nah ngayak itu kayaknya kurang populer ya, ngayak itu koyo jarang dipakai. Tapi kalimat aslinya begitu dalam bahasa Arab. Man ghorban nas makhluk ya. Itu kalau dijawakan tadi itu, dijawab itu ya. Sing sapa wae metani wong liya ya bakal dipetani wong orang lain. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain maka akan juga dicari-cari kesalahannya oleh orang lain. Ya. Makanya harus hati-hati, harus dijaga lisan kita itu. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kira kita semua sudah paham betul lah tentang bagaimana pentingnya menjaga lisan itu. Ya. Karena memang lisan itulah yang menjadi pangkal keselamatan kita. Ya. Nabi sampai mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Selamatnya manusia itu terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya itu. Kalau dia menjaga lisan dengan baik, insya Allah selamat. Tapi kalau lisannya kok nggak dijaga, ya, sak maunya sendiri, iso ditabuhi wong tenan gitu. Iso dikampelungi wong tenan. Bahkan bisa dipenjara, bahkan sampai bisa disikat orang betul ya. Gara-gara tidak bisa menjaga lisan gitu. Ya. Ya, jadi makanya disebut sekali lagi penting sekali menjaga lisan. Makanya sampai menjaga lisan itu karena begitu pentingnya oleh Nabi kita Muhammad SAW juga sampai dijadikan itu ya ukuran iman dan tidaknya seseorang. Ya. Nabi kita mengatakan dengan sangat tegas ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ya. Jadi banyak sekali hadis yang memang terkait dengan kriteria beriman, ciri-ciri orang yang beriman yang diawali dengan pernyataan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Tadi malam waktu kita ngaji di RT itu juga ada yang bertanya terkait dengan persoalan bertamu itu ya. Itu menghormati tamu itu juga bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Ya. Ya, jadi banyak sekali. Ada lagi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Ya, hendaknya memuliakan tetangga. Nah, dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Ya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Nah itu. Ya. Jadi pilihannya hanya dua, berkata yang baik atau diam. Ya, senada kan dengan tadi itu, ya, nasihat yang ada dalam kitab Nasihat Ribat ini ya. La tadhkuruhum illa bi khair. Janganlah menyebut orang lain itu dengan sebutan apapun kecuali yang baik. Ya, artinya apa, kalau yang baik boleh, tapi yang jelek jangan. Jadi
Masya Allah ya. Jadi menjaga lisan itu sangat sangat penting ya. Karena apa? Sekali lagi lisan itulah yang akan menentukan selamat dan tidaknya kita tadi. Nah, terkait dengan persoalan lisan yang harus dijaga itu kan banyak sebenarnya ya, banyak sekali ya. Yang kemudian disebut dengan penyakit-penyakit lisan itu atau bahaya-bahaya lisan itu, afatul lisan itu ya. Ya, apa saja misalnya ya, dusta, ya. Apalagi mencaci, apalagi membuli, apalagi. Oh, yang paling terkenal kok belum disebut ya? Ngerasani, ya itu. Ghibah ya. Wah, ghibah itu Masya Allah itu apa namanya penyakit yang luar biasa itu, penyakit lisan yang luar biasa itu ya. Nah itu ya. Banyak sekali apa namanya menjaga lisan itu ya. Ngerasani bagus nggak apa-apa. Oh, ngerasani bagus nggak apa, nanti saya jelaskan ya. Nah memang ya ini kita fokus ini ya yang terutama yang terkait dengan la tadhkuruhum illa bi khair ini. Jadi janganlah kita menyebut-nyebut orang lain itu atau mengingat orang lain itu kecuali yang baik. Kalau baik boleh Pak, tapi makanya ya, yang baik boleh. Ya. Nah, saya kira kita juga sangat populer ya, atau sangat populer, sangat akrab ya dengan ayat Al-Quran yang melarang untuk riba itu ya. Jadi di dalam surat apa itu Al-Hujurat ya Pak Bisri ya, surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itu harus membaca apa kata-kata yang seperti itu harus kadang-kadang cermat itu ya. Jadi ketika bertemu dhad itu kadang-kadang itu tidak jelas itu ya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh ya. Innallaha tawwabur rahim. Ya. Itu larangan-larangan yang terkait dengan hidup bersama dengan orang lain ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ya, pakai dhann ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah olehmu sebagian besar apa namanya dhann itu persangkaan ya. Sebab apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena apa? Sebagian persangkaan itu dosa. Kalau lagi-lagi kita sama Pak, kalau persangkaan baik boleh, itu namanya husnudzon. Nah yang dilarang adalah suudzon ya, bersangka yang buruk ya, zon yang su ya. Nah itu sangka-sangka yang buruk itu tidak boleh. Lalu kemudian pandangan yang berikutnya adalah yang terkait dengan pembicaraan kita ini ya, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya tadi itu, ya, metani tadi itu, ya. Yang dalam pepatahnya tadi dikatakan man horbalan nas nakholuh tadi itu. Ya. Tidak boleh kita itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Lalu yang kemudian berikutnya ini yang paling terkenal ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian itu menghibah satu sama lain. Ya. Yang sini menghibah sana, yang sana menghibah sini, itu jangan. Nah larangan hibah itu sampai begitu bangkai saudaranya itu. Ya.
wala yartab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Ya. Ya, kalau kamu itu makan kamu hibah itu ya ibarat kamu itu makan daging saudaramu sendiri gitu kan, kamu nggak mau toh, ya, kira-kira begitu itu. Kamu pasti nggak suka gitu. Nah kalau kamu makan daging saudaramu itu nggak suka, ya jangan melakukan hibah. Itu pesannya luar biasa. Ayo makan bangkai saudara. Ya dulu pernah ada kasus dia makan saudaranya bangkai Sumanto itu ya, dari mana itu? Dari Banjarnegara itu ya. Jadi kalau ada Sumanto makan daging saudaranya itu ya makan bangkai itu, semua orang takut, semua orang jijik. Padahal jadi singkong Sumanto ini akeh itu karena hibah itu hakikatnya ya, bukan kalau makan seperti Sumanto beneran ya. Itu dianalogkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hibah itu masya Allah harus dihindari betul sebenarnya ya. Tapi masya Allah juga betapa sulitnya menghindari ya. Nah tadi ya Pak Edi tanya kalau ngerasani yang baik itu boleh enggak ya. Boleh. Nah Nabi itu pernah ya ditanya oleh para sahabat ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengertian hibah. Oh malah bukan ditanya Nabi menjelaskan ya, Nabi menjelaskan ya. Atau dalam nama hibah kata Nabi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hibah itu ya. Para sahabat ya wah enggak tahu, Nabi Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kemudian Nabi baru menjelaskan ya. Jadi yang disebut dengan ghibah itu, al-ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yakrah. Ya. Jadi menyebut-nyebut atau menceritakan saudara kita ya, atau menceritakan orang lain terkait dengan apa yang orang lain itu tidak suka. Kalau mendengar diceritakan seperti itu. Nah misalnya orang lain kok diceritakan sesuatu lalu yang orang itu malah justru suka, atau berarti yang diceritakan berarti kan baik ya. Ya berarti bukan ghibah. Tidak termasuk definisi ghibah. Ya. Jadi sekali lagi ya Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengertian ghibah itu adalah menceritakan orang lain ya, dengan cerita yang orang lain tidak suka mendengar cerita itu. Berarti kan yang buruk-buruk toh. Ya. Kalau yang baik ya sih ya mungkin tidak apa-apa lah ya misalnya saya cerita Pak Edi itu kok alhamdulillah sergap ya jamaah. Kira-kira Pak Edi suka tidak dijaga? Artinya tidak benci toh kira-kira tidak. Ya, tapi kalau Pak Edi bisa, maaf, contoh saja Pak Edi, misalnya, wah Pak Edi itu suka yang misalnya gitu. Kira-kira senang nggak diceritakan gitu? Ya enggak kan ya? Kurang senang Pak. Ya enggak senang lah, misalnya senang mesti kayak itu lah. Kalau kurang senang badan misalnya senang mesti. Karena orang baik. Ya, nah, jadi intinya begitu itu gitu. Nah itu masih ditanya oleh para sahabat. Loh, Nabi kalau misalnya yang saya ceritakan itu nyatanya benar. Kalau misalnya nyatanya Pak Edi tidak, Pak Edi ya misalnya. Lah itu hibah. Jadi yang kamu ceritakan yang tidak baik meskipun itu benar itu hibah. Ya. Nah kalau yang diceritakan tidak baik dan tidak benar itu apa namanya? Ya. Dusta atau bahkan sampai fitnah itu. Ya. Jadi lebih parah lagi Pak. Ya. Nah kadang-kadang kita itu kan sok begitu ya Bu ya Pak ya. Kalau sedang cerita itu bojo ngrasani. Lho pancen nyatane ngono kok. Kan dulu itu. Kita tuh nyatane pancen ngono kok ya. Lah nyatane ngono kuwi orang itu tetap berhibah namanya. Kalau itu yang diceritakan memang tidak baik. Ya. Makanya masya Allah ini
Ya Allah, penyakit yang luar biasa ya, penyakit. Dan ini penyakit menular loh ya. Kalau sudah terlanjur satu ngomong tuh, waduh, terus tambahi itu. Ya. Jadi ditambah-tambahi biasanya ini ya. Oh iya pancen, oh iya pancen, oh iya pancen, wah. Jadi tambah karu-karuan. Ya, makanya di sisi yang lain Nabi itu masya Allah ya. Jadi apa namanya? Yang namanya terkait ghibah itu, yang dosa itu tidak hanya yang terasani, tapi yang mendengarkan itu ikut dosa. Nah ini yang harus kita hati-hati. Ya, masya Allah ya. Al-muhtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi, kata Nabi. Ya. Jadi orang yang berghibah, yang merasani dengan yang mendengarkan itu berserikat. Ya. Berserikat membuat PT memproduksi dosa. Pabrik membuat dosa. Ya, PT membuat dosa. Pabrik membuat dosa ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini masya Allah ya Allah, ini kita harus banyak mohon ampun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali yang di apa namanya, yang di sindir dengan ghibah ini ibu-ibu biasanya. Oh ibu-ibu itu suka ghibah. Enggak, baik laki-laki juga suka ghibah, sama saja. Itu apa namanya? Memang tadi penyakit yang memang. Tapi kalau sudah tahu penyakit bukan berarti harus kemudian diterus-teruskan. Minimal harus kita kurangi. Ya, syukur kalau bisa kita hindari. Nah karena kita itu memang apa namanya, kalau ghibah itu yang mendengarkan aja dosa ya, idealnya memang kita harus berani itu menyetop ya idealnya. Nah kalau bisa tidak berani menyetop ya lebih baik tinggalkan. Itu mungkin cara yang terbaik ya. Jadi kalau berani bagus ya dikasih tahu ya. Tapi kalau tidak berani ya khawatir menyinggung ya sudah. Jadi aku nuwun sewu, saya ada kepentingan, atau maaf saya mau ke belakang atau apa terserah, atau ya nyelong pergi aja, itu lebih baik ya. Karena tadi itu masya Allah ya, termasuk yang mendengarkan saja itu apa namanya berbuat ikut menanggung dosa ya. Ya Allah, ini sekali lagi harus kita jaga betul ya. Jadi memang sekali lagi di sini yang semula itu wa amsik lisanak, sifat umum. Semua penyakit lisan harus dijaga. Tapi kemudian penjelasannya la tadhkuruhum illa bi khair, ini lebih cenderung memang tadi itu dalam hal menyebut-nyebut yang tidak baik itu, dan perintahnya hendaknya menyebut yang baik-baik saja. Kalau cerita ya cerita yang baik. Dan masya Allah perintah untuk menceritakan yang baik itu tidak hanya ketika kita masih hidup seperti ini. Sampai nanti ada saudara kita wafat itu, nanti yang diperintahkan ya uzkuru mahasinakum. Jadi kita juga diperintah untuk menyebut hal yang baik-baik. Ya. Makanya dulu ketika pengajian di tempat Pak Wid ketika Ciin wafat itu dulu saya membahas itu ya. Jadi ya kita mengenang, yang dikenang yang baik, yang diingat yang baik, jangan yang buruk-buruk. Nah, termasuk di dunia juga begitu, kalau kita mengenang orang itu kenanglah yang baik. Kalau yang tidak baik jangan dikenang, jangan disebut-sebut gitu. Jadi ukur itu bisa menyebut-nyebut, bisa mengingat, bisa mengenang ya. Zikir itu kan juga bisa menyebut Allah, bisa juga mengenang atau mengingat Allah ya. Nah, sama ini ya. Jadi kita bisa juga menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut kebaikan ya, juga bisa mengingat-ingat kebaikan orang lain. Nah, jadi kalau kebaikan kita sendiri itu prinsipnya segera lupakan, hendaknya terus orang lain. Teruslah diingat keburukannya, segera lupakan.
begitu. Itu apa namanya prinsip terkait dengan persoalan kebaikan yang menyangkut kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Ya. Jadi kalau kita punya kebaikan, jangan diingat-ingat ya, lupakan. Ya nuwun sewu ya, seperti itulah ikhlas ya. Jadi seperti itulah ya. Kalau pagi-pagi kita karena mandi itu ya sudah belum hilang itu aja sudah. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi kalau kebaikan orang lain jangan dilupakan. Harus kita ingat itu. Harus kita ingat. Harus kita ingat. Begitu. Nah, yang terakhir yang saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, sekarang ini nuwun sewu ya. Menjaga lisan itu konotasinya tidak hanya menjaga lisan dalam konteks sekarang ini. Menjaga lisan itu sekarang justru malahan lebih lagi ya arahnya kepada menjaga jari-jari tangan kita ini ya. Karena sekarang ini ada media sosial itu yang dengan jari-jari kita itu kita bisa meng-share, ya, membuat status dan lain sebagainya yang itu fungsinya sama dengan lisan kita, bahkan malah jangkauannya lebih luas dan lebih dahsyat. Makanya harus lebih hati-hati ya, lebih hati-hati ya. Kalau lisan paling yang dengar hanya berapa orang kan ya, kalau satu orang yang sakit hanya satu orang. Tapi kalau yang namanya status di media sosial ya, sharing di media sosial, Masya Allah itu dampaknya luar biasa. Makanya harus hati-hati, harus hati-hati ya. Ini sama, prinsipnya sama, harus kita jaga, jangan supaya sampai menimbulkan keburukan pada orang lain ya. Dan kita ya sekali lagi ya, kalau kita tidak menjaga lisan itu berbahaya dan pasti kemudian ujung-ujungnya ya dosa dan itu ujung-ujungnya lagi siksa ya. Di sisi yang lain kita ini diperintahkan Allah malah justru untuk menutupi memang aib orang lain itu ya. Man satara musliman satarallahu ta'ala fi yaumil qiyamah ya. Jadi barang siapa yang mau atau bisa menutupi kesalahan lain, cacat orang lain, nanti Allah akan menutupi cacat orang itu di akhirat ya. Jadi jangan obral ya kesalahan orang lain tadi, jangan diundak-undak, jangan beber-beberkan gitu ya. Dan Allah bahkan sampai menjamin itu barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara di antara lihyaihi ya, di antara kumis dan jenggot ini ya berarti apa? Ya lisan itu ya berarti kan. Dan barang siapa yang bisa menjaga di antara dua pahanya itu apa berarti? Kemaluannya itu Allah akan jamin surga kita nanti ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini bisa menjaga lisan kita ya, bisa menutupi kesalahan lain sehingga dengan demikian kita akan dituntut oleh Allah nanti di hari akhirat dan kita dijamin oleh Allah surganya karena kita menjamin keselamatan dari lisan kita dan kehormatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.